Slough adalah suatu konstruksi beton bertulang yang berada di lantai dasar pada sebuah bangunan atau rumah tinggal. Biasanya slough mengikat antara pondasi satu dengan yang lainnya dan juga mengikat antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya. Jadi sangat krusial fungsi slough ini. Berikut ini proses pembuatan slough dari awal hingga akhir. Mulai dari galian, pemasangan bekesting, pembesian, dan pengecoran. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Dalam proses pekerjaan slough kita harus memiliki acuan. Acuannya yakni benang ini. Benang ini didapat dari proses pekerjaan witset boplang dan juga siku bangunan. Jadi benang ini adalah grid as bangunan yang nantinya dipakai untuk acuan pekerjaan slough. Setelah pekerjaan witset dan boplang selesai, langkah pertama adalah pekerjaan galian. Galian juga harus memiliki acuan kedalamannya berapa dari 0 lantai. Acuannya adalah boplang kita tadi. Ini sedang melakukan proses galian. Untuk galian dari 0 lantai bangunan, dasarnya slough yakni minus 1 meter. Jadi lumayan dalam galiannya. Setelah galian selesai, langkah kedua yakni proses bekesting. Ini bisa teman-teman saksikan untuk bekesting ini sudah selesai. Ini tipe untuk S1. Ini S1, 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 dan ini S2 yang kecil, slough anak. Jadi untuk S1 ini ukurannya 25 x 45, sedangkan yang slough anak ini ukurannya 20 x 30. Sebelum proses pemasangan bekesting, alangkah baiknya dasar dari slough ini kita buat lantai kerja dulu. Lantai kerja kita buat dari plesteran dengan campuran 1:7. Bertujuan agar nanti saat pengecoran slough, air semen dari cor tersebut tidak langsung terserap oleh tanah yang bisa mengakibatkan beton kering permukaan sehingga terjadi retak-retak di permukaan beton yang bisa mempengaruhi dari kekuatan slough tersebut. Untuk bekesting kita gunakan pasangan batu bata merah dengan campuran 1:7. Ini coba kita ukur untuk S1-nya. S1 ukurannya 25 x 45. Ini tebelnya 25. Bisa teman-teman saksikan. Sedangkan kedalamannya yakni 45. Ini untuk S1 25 x 45. Sedangkan ini untuk S2 20 x 30. Slough anak 20 tebelnya, tingginya 30. Yang ketiga yakni proses pembesian atau penulangan. Proses ini sangat penting karena sekali perhitungan pembesiannya keliru, maka bangunan akan mengalami penurunan hingga mengakibatkan kegagalan struktur. Ini untuk S1 dengan ukuran 25 x 45, kita gunakan besi ulir 13. Untuk besi bagian atas jumlahnya 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan di bawah juga 5, 1,
2, 3, 4, 5. Jadi besi atas dan bawah sama jumlahnya 5. Nanti di tengah-tengah ada besi polos 10 kanan dan kiri. Ini untuk tulangan yang bagian atas harus ada kait ke bawah seperti ini, yang mengarah ke kolom, dan ini yang bagian bawah ada kait ke atas seperti ini. Ya. Untuk bagel kita gunakan besi 8 polos dengan ukuran 20 cm. Karena betonnya tebalnya 25, maka ada beton decking kanan kiri 2,5 cm. Sedangkan ketinggiannya kita gunakan 40 cm. Untuk cornya matengnya 45, berarti ada beton decking 2,5 cm atas dan bawah. Dan ini bisa teman-teman saksikan, untuk pembesian slope sudah masuk pada backcasting slope. Jadi sudah siap untuk melakukan pengecoran. Sebelum melakukan pengecoran, kita checklist terlebih dahulu. Ini besi S1. Ini di area pertigaan pertemuan kolom. Ini di area sudut pertemuan kolom untuk slope. Nah, ini sudah oke semua pembesiannya, baik tulangan utama maupun tulangan bagel. Jadi ini S1 dengan ukuran 2545 dengan panjang 6 meter dari sini sampai kolom situ. Itu panjangnya 6 meter. Jadi slope ini bawahnya tidak ada pondasi batu kali. Ada yang mengistilahkan slope gantung. Ini juga panjangnya 6 meter ketemu kolom utama. Untuk sengkang atau bagel kita bagi menjadi dua bagian. Ini area seperempat bentang, area tumpuan dari 6 meter, seperempatnya berarti 1,5 meter dari kolom. Ini area lapangan berarti 3 meter. Ini area lapangan, dan kembali ke area tumpuan, ini ukurannya 1,5 meter. Untuk bagel kita gunakan besi 8 polos. Ini area tumpuan bagelnya dengan jarak 10 cm. Seperti ini, bisa teman-teman saksikan jaraknya 10 cm. Area tumpuan seperempat bentang, dari bentang 6 meter, berarti dari kolom struktur ini panjangnya 1,5 area tumpuan. Sedangkan untuk tulangan utama atau tulangan pokok, ini bagian bawah jumlahnya 5, deform 13 atau 13 ulir. Sedangkan di tengah ada besi 10 polos kanan kiri ini. Sedangkan tulangan bagian atas jumlahnya sama dengan bagian bawah, 5, deform 13. Sedangkan untuk area lapangan, ini bisa teman-teman saksikan, untuk bagel atau sengkang jaraknya 15 cm dengan ukuran besi 8 polos. Untuk tulangan pokok atau tulangan utama area lapangan sama dengan area tumpuan. Di atas ada tulangan deform 13 jumlah 5, sedangkan yang di tengah ada besi polos kanan kiri 2, dan yang di bawah ada besi deform 13 jumlah juga sama 5. Bagian bawah nanti kita pasang tahu beton atau beton decking setebal 2,5 cm. Ini pertemuan besi slope arah kanan, dan ini juga besi slope dari bawah dan juga kolom. Jadi area ini nanti saat pengecoran harus benar-benar diperhatikan, karena rawan keropos di area ini, pertemuan besi slope kanan kiri dan kolom. Ini pertemuan S1 dengan S2. Jadi S1 2545 dengan S2 20 kali 30. Ini S2-nya. Besi tumpuan pakai
besi 8 jarak 100, untuk lapangan besi 8 jarak 150. Sedangkan tulangan utamanya seperti ini. Di atas ada deform 13 jumlah 3, yang di bawah juga deform 13 jumlah 3. Sedangkan tulangan di tengah memakai besi 10 polos kanan kiri. Seperti ini pertemuan S1 dan S3 besinya. Ini juga perlu diperhatikan saat pengecoran. Dan ini pertemuan perempatan S1 dengan kolom. Jadi harus benar-benar diperhatikan saat pengecoran pertemuan tersebut. Untuk pengecoran harus menggunakan vibro untuk menghindari keropos di area pertemuan sluf dan kolom. Wajib menggunakan vibrator. Sekali lagi, sluf ini tidak menggunakan pondasi batu kali di bawahnya. Ada yang mengistilahkan sluf gantung atau juga T-beam. Dan proses keempat adalah proses pengecoran. Untuk pengecoran kita gunakan jasa ready-mix, tidak cor manual. Namun tidak menggunakan konkrit pump karena kubikasinya cuma 13 kubik. Jadi kalau pakai konkrit pump rugi di ongkos konkrit pumpnya. Jadi ini kita gunakan gerobak dorong untuk pengecoran. Untuk pengecorannya kita gunakan mutu K225 non fly ash. Ini bisa teman-teman saksikan vibrator terus jalan mengiringi proses pengecoran, terutama di area pertemuan besi sluf dan kolom. Ini harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar pengawasan ekstra untuk vibrator. Untuk total pengecorannya ini 13 kubik, kurang lebih 2 molen. Agak lama karena kita tidak menggunakan konkrit pump untuk pengecorannya. Jadi proses pengecorannya 1 hari sendiri. Untuk ready-mix yang kita gunakan yakni ready-mix dynamic yang dulunya namanya Holcim, sekarang berubah nama menjadi dynamic. Ini vibrator juga harus terus mengiringi proses pengecoran. Terutama yang perlu diperhatikan adalah pertemuan tulangan sluf dan kolom seperti ini. Sebelum pengecoran, sebelum ready-mix yang pertama kita tuang, kita lakukan pengecoran, baiknya kita lakukan uji tes lam terlebih dahulu. Uji tes lam bisa teman-teman saksikan pada video di atas. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pengecorannya sudah selesai. Pengecoran dari jam 10 hingga jam 4 sore dengan jumlah 7 orang. 1 hari sendiri proses pengecoran ini karena tidak menggunakan konkrit pump. Demikian proses pembuatan sluf pada gedung atau rumah tinggal, mulai dari proses galian, pecasting, pembesian, dan pengecoran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.